Assalamualaikum sahabat hobiku, apa kabarnya di sana? Baik, di pertemuan kali ini, di momen kali ini saya akan mencoba mengganti LCD handphone HP Realme C2 ini ya teman-teman. Nah, pada dasarnya saya belum pernah sama sekali untuk coba mengganti atau memperbaiki sebuah handphone ya teman-teman. Tapi saya kali ini memberanikan diri ya, untuk mencoba menservis HP ini dengan mengganti LCD-nya ya teman-teman. Apa-apa saja bahan yang sudah saya beli nanti akan saya spill ya, dan saya terakan linknya di pojok deskripsi di bawah link video ini ya teman-teman. Nah, diantara yang saya sudah membeli di marketplace yaitu cover back belakang dari handphone ini ya teman-teman. Ini harganya cukup sepadan, cukup murah ya. Tapi saya beli yang warna black, warna hitam, tidak warna bawaannya ya. Kemudian juga saya order dan barangnya juga sudah sampai ya. LCD-nya. Nah, ini akan kita unboxing ya. Dari keterangan yang saya baca di toko ini teman-teman, LCD Realme C2 ini juga kompatibel dengan LCD Oppo A1K ya teman-teman. Nah, isi dari paketnya ini sudah termasuk alat-alat untuk penggantian LCD-nya ya. Nah, sudah dibarengin juga dengan kunci-kuncinya seperti ini, dan tidak kalah pentingnya lemnya ya sudah termasuk. Oke, ini kita unboxing lagi. Nah, ini dia mungkin LCD-nya ya. Ya betul. Di sini ada tulisan peringatan hangat, harap rekam video pembongkaran pertama setelah penerbangan produk dan lakukan QC terlebih dahulu lalu rakit. Nah, seperti itu deh teman-teman. Dan sama juga ya dengan tulisan di sini. Menurut saya packagingnya sangat aman ya teman-teman. Dilengkapi dengan bubble wrap seperti ini berlapis-lapis sehingga dalam pengiriman paket ke rumah kita dengan aman ya. Oke, kita mulai pembukaan cover belakang dari HP Realme ini. Nah, kita gunakan toolkit yang sudah tersedia di dalam pengirimannya ya. Nah, saya rasa pick ini gunanya untuk bisa memudahkan kita untuk membuka cover dari belakang HP Realme itu teman-teman. Oke, kita coba ya. Oke, disclaimer ya teman-teman, ini memang perdana saya mau servis handphone ya. Saya tidak pernah sama sekali servis handphone. Jadi kalau ada miss di perbaikan handphone ini, silahkan kasih saya saran yang baik atau yang benar cara memperbaiki atau membuka cover dari handphone. Oke, ini baiklah teman-teman, kita buka SIM cardnya ya. Kemudian kita akan copot baterainya terlebih dahulu ya. Alangkah baiknya ini kita shutdown dulu, power off, agar tidak merusak dari motherboardnya dari handphone ini teman-teman. Nah, ini kita matikan dahulu ya. Oke, nah sebelum saya melakukan perbaikan handphone ini, servis handphone ini, memang sudah saya pernah lihat channel-channel yang memperbaiki HP yang seperti ini teman-teman. Jadi saya memang mencontoh proses-proses tahapan dalam perbaikan penggantian LCD-nya ya teman-teman. Oke, ini kemudian kita buka ya baut-bautnya ini terlebih dahulu. Nah, seperti ini dia. Karena kalau tidak dibuka, dia baterainya tidak bisa dicopot ya, soketnya. Nah, ini dia soketnya, kita copot. Oke, kemudian kita tarik baterainya ini keluar. Nah, kita kupasin dulu plastiknya dan kita tarik yang warna hijau ini. Nah, terbuka ya teman-teman. Nah, untuk step yang selanjutnya kita akan copot kabel fleksibel dari LCD yang lama ya teman-teman. Nah, kita kupas terlebih dahulu seperti ini plastiknya. Sedikit saja kita kupas, tidak usah keseluruhan ya. Nah, seperti ini saja sampai dia nampak kabel fleksibelnya itu. Kemudian kita sorong nanti dari luar ya teman-teman. Nah, pelan-pelan kita akan keluarkan ya kabel fleksibel ini, kita copot. Nah, seperti ini. Oke, lalu akan kita copot LCD-nya ini ya. Dari channel-channel yang saya lihat teman-teman, untuk pembukaan atau penggantian sebuah LCD, dia harus di blower dulu ya teman-teman, di blower hot gun ya, sehingga dia lem yang bawaannya itu bisa terkelupas dan dicabut. Sementara saya tidak punya blower, jadi saya paksa aja ya untuk mencopot LCD-nya ini ya dengan pick dari bawaan tokonya ya. Nah, seperti ini saya percepat videonya.
Oke, set, bismillah, kita copot ya. Nah, pelan-pelan saja ya teman-teman. Nah, dia terbuka ya. Nah, bagi teman-teman yang mau melakukan seperti ini diharapkan berhati-hati ya. Tidak usah terburu-buru sehingga nanti bisa mengakibatkan kerusakan dari elemen-elemen yang lain teman-teman. Nah, ini dia yang lama, kita singkirkan terlebih dahulu ya. Ini bawaan yang aslinya ya teman-teman. Set, kita taruh di sini. Kemudian kita buka. Ini dia LCD yang barunya ya. Nah, kita unboxing dari bubble wrapnya. Oke, pelan-pelan saja. Saya pun ini sedikit agak grogi ya teman-teman, karena memang benar-benar perdana saya melakukan hal yang seperti ini. Oke, petunjuk dari sellernya. Ini teman-teman, alangkah baiknya LCD-nya ini dicoba dahulu ya sebelum dilem ya. Nah, seperti ini dia. Jadi kalau memang LCD-nya ini kerusakan dari pabrik, bisa kita klaim, kita retur ya, kita balikan ke tokonya. Nah, ini kita coba terlebih dahulu. Nah, dia hidup ya teman-teman, alhamdulillah. Jadi tidak ada masalah di LCD yang baru ini ya, bisa berfungsi dengan baik. Oke, kita akan tes terlebih dahulu. Kita tunggu loading ya. Oke, dia tampilan depannya seperti ini. Cakep. Kita sentuh layarnya, kita touch, kita scroll, apakah ada yang macet? Oke, saya rasa tidak ada jeda ya. Nah, ini kita coba hidupkan menu dulu. Apa ya kira-kira? YouTube ya. YouTube coba kita tes. Nah, WiFi-nya kita nyalain. Nah, oke, kita hidupkan. Oke, mantap ya teman-teman. Nah, ini langsung ada nyanyi-nyanyian ya, karena ini memang HP anak saya ya teman-teman. Sudah beberapa kali jatuh ya, sehingga mengakibatkan rusak di LCD-nya, pecah ya. Oke, ini kita back. Kemudian kalau kita merasa memang sudah oke, sudah baik ya LCD-nya, sudah bisa kita matikan ya. Kemudian nanti kita pasangkan LCD yang baru ini ke covernya ya teman-teman. Nah, ini kita power off. Oke. Kemudian akan kita tunggu sejenak, lalu kita cabut kabel fleksibelnya ya. Pelan-pelan saja kita congkel seperti ini. Set. Nah, oke. Copot ya teman-teman, kita angkat. Dan fleksibel baterainya juga kita copot ya kabelnya. Nah, soketnya seperti ini. Kemudian kita angkat kembali baterainya ini. Nah, sebelum kita melakukan pengeleman, alangkah baiknya lem-lem yang lama ini teman-teman akan kita angkat ya, agar tidak menimpa-nimpa nanti dari lem yang baru akan kita rekatkan di sini teman-teman. Nah, ini kita beres-beresi dulu, kita bersihkan ya sisa-sisanya. Nah, ini dia lem B7000 yang sudah include dalam pembelian di LCD ini teman-teman. Jadi memang saya beli paketnya ini komplit ya teman-teman. Bisa nanti teman-teman buka link di deskripsi di video ini jikalau teman-teman ingin mau mengunjungi toko ini ya. Nah, kemudian kita kasih lem yang terbaru ya. Seperti ini kita seret-seret ya. Diusahakan rapi ya teman-teman, jangan dia berselewakan ya. Apa tuh artinya berselewakan teman-teman? Nah, seperti ini, pelan-pelan saja kasih lemnya ya teman-teman. Kalau sudah rasa cukup, nah kita biarkan saja beberapa menit ya, sampai 15 menit kira-kira seperti itulah teman-teman. Nah, ini di LCD yang baru pabrikan 2024. Jangan lupa dikupas ya, dicopotin stikernya ini agar tidak mengganggu pengelemannya. Setelah kita merasa sudah agak kering, nah ini kabel fleksibelnya kita masukkan seperti ini pelan-pelan teman-teman. Dan LCD-nya juga kita masukkan dan kita dudukkan ya, kita raba sedemikian presisi teman-teman. Jadi kita lihat apakah di sisi kiri dan sisi kanan itu seimbang ya. Nah, kita geser-geser seperti ini. Kemudian kita tekan-tekan ya. Nah, oke. Kemudian kabel fleksibelnya, soketnya kita julurkan ke pinnya itu ya. Kemudian kita raba juga, kita tekan apakah dia sudah connect ya, duduk di soket female-nya ini ya teman-teman. Kemudian kita beresin plastiknya kembali ya. Nah, kita angkat terlebih dahulu, kita center sudutnya ya, apakah memang sudah pas atau masih ada sudutnya yang tidak sejajar ya. Nah, setelah itu teman-teman, kita akan membutuhkan karet yang seperti ini ya. Gunanya untuk apa teman-teman? Karet ini untuk merekatkan ya, untuk mengikat agar dia tidak goyang-goyang selama proses pengeringan lem yang sudah kita oles-oleskan tadi teman-teman. Jadi setelah kita ikat dengan karet seperti ini LCD-nya, kita tunggu sampai dia kita rasa benar-benar kering ya. Nah, ini saya agak kelupaan ya teman-teman, cover dari speakernya ya. Ini jangan lupa ya teman-teman, ini untuk penghalang debu masuk ke speakernya. Kita masukkan nanti kemari. Setelah kita merasa sudah rekat ya, ini saya tunggu sampai 1 jam lebih ya teman-teman. Ini sudah boleh kita buka ya kembali karet-karetnya ini.
agar nanti kita masukkan baterainya ya. Nah, ini dia baterainya. Nah, seperti ini, didudukan kembali baterainya ya, dan kita raba soketnya itu benar-benar pas ke pin dari motherboardnya ini teman-teman. Oke, seperti ini dia. Kemudian plastiknya kita angkat kembali dan kita tutup ya. Nah, seperti ini dia. Agak kita tekan-tekan kembali. Kalau kita merasa sudah pas, sudah connect, kemudian kita pasangkan baut-bautnya ini ya. Jangan sampai tertinggal satu baut pun teman-teman. Oke, saya percepat videonya. Nah, untuk langkah yang selanjutnya kita beralih ke cover ini teman-teman. Kita akan pasangkan back covernya ini ya. Nah, ini sudah include juga dengan cover kameranya ya teman-teman. Dan tombol switch dari volume dan power on off-nya ya. Nah, ini yang lama kita congkel saja, kita ambil dan akan kita masukkan ke cover yang baru. Sebelumnya kita kasih lem terlebih dahulu agar dia cukup rekat ya, dan kemudian kita tekan seperti ini. Set. Dan setelah itu kita pasangkan tombol switch on off dan volumenya ya. Ini sedikit agak ribet ya teman-teman, jadi harus berhati-hati karena dia itu harus benar-benar tertancap ya di cover belakangnya ini ya teman-teman. Nah, seperti ini pelan-pelan saja ya. Sudah merasa oke, kita rasa oke, kemudian kita masukkan teman-teman. Seperti ini, pelan-pelan agar dia duduk ya, dan kita pencet-pencet. Oke, mantap. Kalau sudah bunyi klik-klik seperti itu, saya rasa sudah pas ya teman-teman. Kemudian kita periksa lagi apakah masih ada yang tidak masuk ya. Nah, seperti ini kita cek-cek perlahan-lahan. Kalau dia lemnya itu belum teman-teman rasa rekat, nanti coba bisa digulung lagi pakai karet yang tadi ya teman-teman. Sekarang akan coba kita hidupkan. Set. Oke, muncul ya tampilan Realme-nya teman-teman. Kemudian kita tunggu loading terlebih dahulu ya. Seperti ini. Nah, lalu kita coba menu-menunya lagi ya. Kita geser-geser apakah dia sedikit agak lelet ya. Coba kita tes. Nah, ternyata sempurna ya teman-teman. Oke, mantap, tidak ada jedanya ya. Nah, kita coba scroll ke atas dulu, kita ganti. Kita tes seperti ini. Nah, oke, dia berganti ya videonya teman-teman. Jadi saya rasa dalam proses penggantian ini saya rasa cukup baik ya kita melakukannya ini teman-teman. Kemudian untuk tahap yang selanjutnya kita buka cover plastik bawaannya ini teman-teman. Nah, oke, mantap ya. Karena akan kita ganti dengan anti gores yang terbaru yang sudah include di pembeliannya ya teman-teman. Kita rasa sudah oke. Sekarang akan coba kita gunakan ini cairannya ini ya, cairan pembasah ini yang sudah termasuk juga dalam paket pembelian. Kemudian kita lap-lap sehingga dia betul-betul bersih. Nah, seperti ini. Kemudian kita pasangkan glass yang baru ya, yang sudah tertera juga di dalam satu paket pembeliannya. Nah, ini dia anti goresnya. Yang bacaan black ini kita buka nantinya ya teman-teman. Kemudian kita lengketkan di LCD yang sudah kita ganti itu. Nah, sudah kita buka. Kita tes terlebih dahulu ya. Dalam hal ini teman-teman harus cukup berhati-hati ya teman-teman. Karena kalau tidak berhati-hati nanti dia bisa tidak pas ya dalam perekatan anti goresnya. Saya rasa sudah oke. Kemudian kita tes kembali handphonenya. Nah, mantap ya. Anti gores kameranya juga kita buka sehingga dia nanti jernih ya. Nah, ini kita switch on, loading, dan kita tes kembali setelah memakai anti goresnya. Apakah ada kendala? Oke, kita tunggu loading handphonenya. Oke, kita coba buka lagi menunya teman-teman. Kita pencet WiFi, Bluetooth, dan yang lain-lain ya. Kecerahannya kita geser. Nah, berfungsi dengan baik ya teman-teman. Nah, dengan melakukan penggantian LCD sendiri seperti ini teman-teman, jadi teman-teman bisa menghemat pengeluaran budget ketimbang teman-teman melakukan servis penggantiannya ke tukang servis handphone ya. Nah, silahkan dicoba ya teman-teman. Selanjutnya kita coba menu apa lagi teman-teman. Akan kita coba tes kameranya ya teman-teman. Kamera belakang dan kamera depan. Oke.
Nah, dia muncul ya. Sudah jernih kembali karena cover dari kameranya sudah kita ganti ya, dan ini yang depan. Nah, dia muncul, nampak di situ handphone saya sedang merekam ya teman-teman. Baiklah teman-teman, demikianlah video perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa membantu teman-teman sekalian. Dan jangan lupa jika ingin membeli produk seperti ini, silahkan klik deskripsi link di bawah ini ya teman-teman. Dan jangan lupa di subscribe, di like sebanyak-banyaknya, dan disebarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.